Udah Dewi, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang Anti mau tahu nih, apa sih manfaat dari intervensi dini bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Oke. Nyambung dari yang tadi. Setelah kita tahu, misalnya anak kita ada sesuatu gitu ya, entahlah itu autism, entahlah itu ADHD, entahlah hanya speech delay atau apapun itu gitu ya. Dan benar tadi kata Antigian, diagnosnya dulu berdiri gitu ya, assess dulu anaknya, periksakan dulu anaknya ke dokter tumbuh kembang, atau kalau di kita ke terapis gitu ya, ke center-center terapis, atau ke PrimeSmart gitu. Di PrimeSmart akan ada assessment, nanti ditentukan setelah assessment itu, oh iya betul Bu, anak Ibu ada keterlambatan di sini gitu ya. Dan setelah tahu tidak harus juga misalnya aduh kayaknya anak saya terlalu kecil nih karena baru setahun setengah misalnya gitu ya, kayaknya banyak waktu yang masih bisa dilakukan di rumah gitu. Kalau diagnosnya sudah tegak, sudah berdiri kan, kita jadi bisa ada guidance gitu ya, kalau sudah berkonsultasi. Karena kalau di private tuh setelah assessment Antigian, kita akan one-on-one session dengan orang tuanya gitu. Jadi nanti tuh pakar dari PrimeSmart itu akan menjelaskan tadi hasil assessment itu begini, keterlambatannya di mana aja gitu ya. Sampai ibu dan bapak bisa bertanya gitu, apa yang harus dilakukan di rumah gitu. Dan biasanya memang diperlukan banget bantuan dari orang tua di rumah gitu ya. Nah, kalau sudah berdiri diagnosnya, sudah ada arahannya gitu ya, guideline-nya harus apa dan ngapain, kan lebih mudah kita memberikan intervensi di rumah gitu ya. Kenapa kita harus intervensi sedini mungkin? Supaya tugas perkembangannya itu cepat dikejar gitu ya, supaya gap tadi gitu ya, jarak antara kemampuan anak kita dengan tugas perkembangan di usianya itu tidak terlalu jauh gitu, cepat-cepat dikejar gitu, PR-nya itu cepat-cepat diselesaikan. Artinya kalau anak yang speech delay misalnya gitu kan, bukan berarti anak itu IQ-nya rendah dong, ya kan? Sangat boleh jadi dia hanya terlambat di bicaranya aja, padahal IQ-nya superior gitu. Bayangkan anak-anak yang superior ini terhambat untuk mendapatkan pendidikan misalnya gitu, hanya karena dia speech delay. Coba kalau dia sudah di assessment dari awal gitu, coba kalau sudah dia di intervensi untuk speech delay-nya dari awal, mungkin dia akan lebih keluar gitu ya potensinya gitu kan. Jadi intervensi dini ini berhubungan dengan pengoptimalan potensi anak gitu ya. Gimana caranya potensi anak ini tetap berkembang walaupun ada hambatan di sana sini gitu ya. Anggap saja PR perkembangannya itu kita selesaikan dulu gitu kan. Anggap saja keterlambatannya itu sebagai PR yang bisa kita lampaui gitu ya, yang bisa kita selesaikan dengan intervensi gitu. Nanti setelah hambatannya selesai, PR-nya selesai, dia bisa teroptimalkan potensinya gitu. Itu yang pertama ya. Jadi anak tetap harus berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan kualitas hidup. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak dibantu tidak diintervensi, maka ketergantungan kepada orang lainnya akan semakin besar seiring dengan bertumbuhnya usia kan gitu ya. Ya kayak misalnya kalau disuapin sampai umur 3-4 tahun masih oke misalnya gitu ya. Tapi kalau disuapin sampai umur 7 tahun kan sudah tidak oke. Ke toilet gitu ya, yang simple aja misalnya ke practical life lah ya, yang berhubungan dengan practical life. Ke toilet cebok sendiri sampai umur 3 tahun kayaknya masih oke gitu ya. Tapi kalau udah 7 tahun 8 tahun gitu ya, masih pakai pampers kan sudah tidak oke gitu. Pertama ya sudah najis juga ya Antigian ya gitu ya. Maksudnya masa mau dibiarkan terus hanya karena dia speech delay misalnya, hanya karena dia ADHD, hanya karena dia autis, terus dia tidak diajarkan toilet training gitu kan. Sebetulnya kebutuhan khusus yang tadi saya sebutkan itu tidak menghambat ya untuk dia belajar practical life gitu. Yang yang harus kita cari tahu adalah gimana caranya mengajarkan si poin-poin practical life tadi gitu ya, dengan cara yang dia mau gitu, dengan cara yang dia pahami gitu, karena ya lebih ke arah situ ya. Jadi tadi pertama potensi anaknya jadi lebih optimal kalau dilakukan
intervensi dini. Kedua, peningkatan kualitas hidup. Artinya anak semakin bisa mandiri gitu ya, semakin kita bantu untuk bisa berdiri sendiri gitu, dan melakukan kegiatan-kegiatan practical life secara mandiri. Kemudian yang paling penting kalau di Prime Smart, sebetulnya Smart Intervention Program itu adalah mengantarkan siswa-siswa ABK untuk bisa masuk ke pendidikan formal gitu. Jadi Smart Intervention Program di Prime Smart ini bukan hanya terapi gitu ya, lebih dari terapi gitu. Kenapa saya katakan lebih dari terapi? Karena gabungan dari beberapa terapi, kita bikin program supaya bisa membantu si anak ini melakukan transisi antara pendidikan non formal, kan kalau terapi itu non formal gitu ya, menuju ke pendidikan formal. Jadi fokus kita adalah pendidikan formal gitu. Jadi membantu anak berkebutuhan khusus untuk bisa masuk ke dunia pendidikan formal gitu. Oke, wah. Itu tadi ya, berarti untuk mengoptimalkan potensi anak, untuk mencegah lebih buruknya lagi masalah gitu ya, yang tadi ditumpuk-tumpuknya mungkin takutnya jadi malah tidak optimal tadi, balik ke poin yang pertama, lebih meningkatkan kualitas hidup, dan pastinya yang tadi mempersiapkan pendidikan formal. Ini sih kayaknya yang perlu di-highlight, karena setahu aku gitu ya, Aunty Dewi, maksudnya banyak terapi-terapi kita di Bandung, beberapa mungkin karena kita pun sekolah inklusi ya, jadi terkadang kita bekerja sama dengan beberapa tempat terapi gitu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan mungkin memang kalau untuk tempat-tempat terapi seperti itu banyaknya yang hanya terapi gitu ya. Nah, berarti apa sih perbedaan SIP dengan terapi-terapi itu, dengan tempat-tempat terapi itu? Kalau di SIP ini mungkin khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin melanjutkan ke sekolah formal, itu akan sangat dibantu gitu ya. Jadi bukan hanya memperbaiki kebutuhan khususnya dengan terapi, tapi juga menyiapkan anak-anaknya untuk dapat bergabung ataupun mungkin masuk ke sekolah formal gitu mungkin ya, Aunty Dewi. Betul Aunty. Oke.